Selamat pagi anak-anak asuhan dan Nindria. Wah, ternyata semuanya udah siap ya untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, tetap semangat dan tetap bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Wah, karena harinya Tuhan, maka kita harus semangat dan terus bersukacita. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, udah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita mau bernyanyi untuk Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai nyanyian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Dan saat ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan Yesus, Engkau pimpin kami dari awal sampai kami mengakhiri sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah pastinya tidak sabar ya untuk memuji Tuhan. Nah, Kak Sefri mau bertanya dulu nih, siapa yang masih disuruh-suruh sama papa mama untuk sekolah minggu? Ayo, siapa? Siapa yang pagi-pagi hari Minggu dibangunin sama papa mama, dibangunin sama kakak abang untuk ikut sekolah minggu? Kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita cinta sama Tuhan, maka kita harus rajin sekolah minggu. Kita mau sekolah minggu, tidak harus disuruh papa mama, tidak harus disuruh oleh kakak dan abang. Kita harus inisiatif sendiri, kita harus mau ikut sekolah minggu, bersemangat untuk sekolah minggu dan terus bersukacita untuk sekolah minggu. Kita mau nyanyikan lagu yang berkata, aku mau ikut. Kita mau ikut Tuhan bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik, ataupun karena kakak. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita mau bernyanyi lagu pujian ini. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, lagu pujian tadi mengatakan bahwa ku mau ikut Yesus. Jadi, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus rajin ikut sekolah minggu. Jangan hanya karena diajak oleh mama papa, karena disuruh oleh mama papa, tetapi karena kita cinta Yesus, maka kita mau mengikut Yesus, kita mau ikut sekolah minggu karena kita cinta Tuhan Yesus. Nah, semuanya yuk kita masih terus berdiri, kita masih terus memuji Tuhan. Tentunya pada hari ini kita terus bersukacita. Karena kenapa? Ini adalah harinya Tuhan.
Ya, harinya Tuhan, tentunya kita tetap bersuka cita. Untuk itu, kita menyanyikan lagu pujian yang berkata demikian. Oh, sukacitaku, pam 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 pam. Pasti anak-anak pada tahu ya lagu ini. Yuk, ikutin gerakannya Kak Sefri ya. Kita nyanyi bersama-sama. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Hayu, masih terus berdiri. Kita mau bernyanyi satu pujian yang semangat, yang mengatakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Tuhan Yesusku. Seindah-indahnya pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Yuk kita mau bernyanyi lagi. Kita nyanyikan lagu pujian ini dengan penuh sukacita, dengan semangat tentunya. Yuk ikutin gerakannya Kak Sefri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi,
sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Kita saat ini mau mendengarkan cerita Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak ambil posisi yang tenang. Bagaimana posisi kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun kita mau menyanyikan lagu pujian lagi yang mengatakan Jesus loved me. Selamat pagi adik-adik semuanya, senang sekali berjumpa kembali bersama dengan adik-adik di kelas Asuhan dan Indria. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bermain dengan bersukaria, dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati telinga, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Nah, nanti adik-adik akan dibantu papa dan mama atau kakak yang ada di rumah untuk membaca Alkitabnya. Tetapi pada saat ini kakak Nona akan bercerita tentang isi firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, kita tahu pada waktu itu ada orang yang sungguh luar biasa. Dia suka mengasihi banyak orang, dia mengajar banyak hal, dia menyembuhkan orang, dia menolong orang, dan dia suka berjalan-jalan untuk melayani orang-orang yang dia temui. Siapakah namanya? Namanya adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu dia orang yang sungguh luar biasa, dan dia kasih tahu bahwa dia adalah terang kehidupan yang bisa membawa keselamatan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalian tahu, pada waktu itu waktu Tuhan Yesus bilang begitu, ada yang tidak suka, ada yang suka marah-marah. Mereka tidak suka mendengar Tuhan Yesus berkata begitu. Mereka bertanya, emang dia siapa? Emang siapa dia? Kok dia bisa ngomong begitu? Dia kan manusia biasa. Dia kan dari Galilea. Mereka itu adalah orang-orang Farisi yang berkata demikian. Orang Farisi itu adalah orang yang suka dengan peraturan. Mereka buat peraturan sendiri untuk mereka taati, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak dekat dengan Allah.
karena mereka taat dengan peraturan yang mereka buat sendiri, akhirnya mereka menjadi sombong. Mereka kalau berdoa juga harus keras-keras, dan mereka berdoa di tengah orang banyak yang dilihatin supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak percaya dengan Allah. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga kalau Tuhan Yesus sedang mengajak, kalau Tuhan Yesus kasih tahu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak orang, Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, mereka tidak suka dan mereka menjadi sangat marah, dan mereka mau mengusir Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak ada di sekitaran mereka. Tapi kalian tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia datang untuk mengasihi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, kalau kalian tidak percaya apa yang saya katakan, bagaimana kalian percaya tentang Tuhan Allah yang mengutus saya? Begitu. Tapi mereka malah terus menggerutu, mereka tidak yakin apa yang Tuhan Yesus katakan. Itu adalah orang-orang Farisi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia itu, yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita adalah manusia berdosa, kakak juga orang berdosa, adik-adik juga orang berdosa, mama papa juga orang berdosa, semua orang berdosa. Setiap harinya kita pasti melakukan dosa. Pasti mungkin kita suka marah-marah, kita suka pukul teman kita suka maki, atau suka gosip juga bisa jadi, atau kita suka jahilin teman kita banyak melakukan dosa. Nah, dosa itu kita tidak bisa terhapus sendirinya kalau tidak ada yang mengampuni. Oleh karena itu, yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa menghapus dosa kita hanya Tuhan Yesus. Tapi kita harus percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan Yesus bisa menghapus dosa kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa. Oleh karena itu, kita harus mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita harus terlebih dahulu dekat dengan Tuhan dengan berdoa dan yakin bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Jangan seperti orang Farisi yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan yang setiap hari dengar firman Tuhan, yang setiap hari berdoa. Kita harus yakin juga bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan kita dari dosa. Oke, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Senang sekali berjumpa dengan adik-adik semuanya. Nah, kita akan menutup firman Tuhan kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami bisa percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tahu kami adalah manusia berdosa, sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami untuk selalu datang kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.